Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memotong bahan. Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula dalam menjahit, itu memotong bahan adalah hal yang kadang menakutkan juga ya, karena dari pekerjaan memotong bahan itu akan berakibat ke tahap menjahit berikutnya ya. Kalau kita dalam memotong bahan itu pas, benar atau sesuai, itu mungkin tidak terjadi masalah ya itu. Tetapi ketika kita memotong bahan itu ada kesalahan, nah itu nanti akan berakibat buruk sekali dalam hal menjahit ya. Terutama mungkin butuh penyelesaian ya yang tidak sesuai dengan awal ya, tidak sesuai dengan rencana awal. Kemudian mungkin modelnya juga berubah ya, jadi tidak sesuai dengan rencana seperti itu. Nah itu hanya karena terjadi kesalahan dalam hal memotong. Nah sebelum kita memotong bahan itu kita perlu siapkan alat-alat untuk memotong bahan ya. Itu mungkin kita siapkan kain dulu ya, sudah kita siapkan, kemudian pola dan alat-alat memotong bahan. Nah kita nanti urai satu persatu ya. Itu yang pertama mungkin alat ya. Untuk alat memotong bahan yang harus ada, wajib ini adalah metlin atau pita ukuran ya. Metlin ini di dalam menjahit ya itu digunakan dari awal, itu dari kalian mungkin mengukur, kemudian membuat pola, memotong bahan, bahkan nanti ketika kita menjahit ya. Ini nanti kita pakai untuk mengukur lebar kain ya. Kita harus tahu tuh lebar kainnya yang akan kita potong seberapa, kemudian panjang kainnya. Kemudian nanti untuk mengukur letak garis grand line atau arah serat ya. Ini nanti berfungsi sekali agar ketika kalian memotong itu tidak muntir ya. Jadi ketika memotong itu bisa jatuhnya kain nanti jadinya bagus. Ketika misalkan ini lengan, ini tidak muntir ke belakang atau ke depan seperti itu. Jadi enak dipakai ya. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah penggaris. Nah, penggaris biasa aja ya. Ini kita gunakan untuk membantu meratakan kain ya. Misalkan ini ketika kita meratakan kain seperti ini, nanti biasanya tidak langsung mampat atau tertata rapi, terutama kain-kain yang melangsai gitu. Nah kita bisa ini untuk meratakan ya, seperti ini. Kita paskan dulu tepi kainnya, baru kita ratakan seperti ini ya. Kemudian alat yang berikutnya adalah pemberat. Nah ini saya mempunyai pemberat menggunakan besi ya. Ini jadi cukup berat juga. Ini berfungsi agar kain ini itu tidak tidak geser-geser ya. Ketika kita sudah taruh pola, ini tidak geser ya. Misalkan kena angin ya, ini tidak geser. Ini lebih enak dipakai ya. Jadi sebelum pola itu kita taruh di atas bahan ini, kita letakkan dulu nih pakai bantuan pemberat. Jadi pola kita tata dulu di atas kain, kita taruh pemberat di atasnya. Nah biar nanti ini kain itu pas gak itu ya. Jadi jangan sampai
langsung di jarum pentul langsung potong, nah nanti berujung di terakhir itu kok kurang bahan. Jangan seperti itu. Jadi kita tata awal dulu ya, menggunakan pemberat ya, kita taruh pola di atas bahan. Nah sampai selesai baru kalau sudah kita rapikan ya. Nah rapikan menggunakan apa? Nah alat berikutnya adalah jarum pentul ya. Untuk jarum pentul biar tidak tercecer, kalian buat bantalannya ya menggunakan kain yang kita isi menggunakan apa ya, dakron atau ini ya apa namanya, isi boneka ya, isi dakron, isi bantal ya, kita ambil sedikit ya. Ini buat naruh jarum pentul. Kita bantalannya ini kita kasih karet ya, jadi ini bisa kita pakai seperti gelang, seperti ini. Nyaman ini, jadi jarum itu tidak tercecer ya. Itu jadi ketika ini pola kita letakkan di atas bahan ya, seperti tadi ya, kita kemudian taruh ini namanya pemberat di atasnya. Kalau sudah rapi gini kan kita tinggal merapikan, kemudian kita jarum pentul ya. Nah, kita pasang jarum pentul. Nah untuk pemasangannya pun nanti di dalam kain itu pun ada aturannya ya. Jadi searah, jangan keluar ataupun ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang ke sana. Kalau bisa itu kita searah. Ya, kita kan gunting arahnya ke kiri. Nah maka ini jarum pentul pun ujungnya yang lancip ini menghadap ke kiri ya, menghadap ke kiri seperti ini. Jadi ketika kita memotong bahan, nah ini kita kan gunting ya, nah sambil melepas, nah lebih mudah seperti ini. Jangan bolak balik menghadap ke sana kan susah ya. Kita searah, nah, karena kita nanti guntingnya pun searah ya. Kemudian alat berikutnya adalah kapur jahit atau spidol jahit ya. Kapur jahit ini ada dua bentuk ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti pensil ya. Tuh kebetulan yang pensil saya nggak punya. Nah, ada juga ini spidol jahit. Jadi seperti ballpoint atau spidol kecil ya ini ya ujungnya. Ketika kita tuliskan di kain ini nanti akan menghilang dalam beberapa jam, ini akan hilang ya. Jadi ini sangat aman sekali untuk di kain. Ya, jadi jangan pakai spidol biasa ya, karena kalau pakai spidol biasa nanti tidak hilang. Jadi pakai spidol kain. Alat berikutnya gunting, ya. Gunting kain. Ya. Jadi untuk gunting kain ini digunakan khusus untuk memotong kain. Ya. Jangan kita gunakan untuk memotong kertas, plastik atau yang lain, karena nanti ini jadi tidak tajam ya, seperti ini. Kalian kalau tidak percaya silahkan gunting kalian itu untuk yang kain itu kalian gunakan untuk memotong kertas, itu pasti bisa berubah tidak tajam ya. Jadi khusus ya. Kemudian untuk gunting ini kalian cara pakainya juga jangan terbalik. Ini untuk lubang yang kecil ini untuk ibu jari ya, seperti ini. Kemudian untuk yang bawah ini untuk yang jari yang lain seperti ini ya. Jadi jangan terbalik seperti ini, nanti hasilnya tidak bagus ya, seperti ini. Kemudian penggunaannya pun ketika kalian memotong itu menggunakan ini ya, ujung gunting ya. Karena kalau kalian ini kan kita buka lebar ya, tetapi kita fokuskan di ujung. Karena kalau kalian menggunting menggunakan yang pangkal di sini, nanti hasilnya itu kain tidak rapi ya. Jadi pada pinggirannya ini tidak rata ya, seperti ini. Kemudian alat berikutnya adalah gunting kertas. Ini jadi kalian gunakan khusus untuk kertas ya. Ini juga untuk gunting kain juga susah ini ya. Ini susah ya, seperti ini. Nah,
ini kalian gunakan ketika mungkin pola kalian. Nah, ini mungkin ketika mau memotong bahan kok ada yang belum terpotong. Nah, kita gunting menggunakan gunting kertas. Jangan menggunakan gunting kain, ya. Itu. Kemudian apa yang harus kalian lakukan sebelum memotong bahan, ya? Jadi kalian perlu mempersiapkan bahan, ya. Tadi salah satunya persiapan bahan. Nah, kalian itu untuk bahan ini, yang pertama kalian lakukan adalah memeriksa kualitas bahan atau kain, ya. Jadi kain ini kita periksa, ya. Contohnya ini yang pertama, lebar kain, ya. Ini kan lipatan jadi 2, ya. Nah, ini kita ukur dulu lebar kainnya berapa. Misalkan ini 75, berarti lebar kainnya 150. Ya, jadi perlu kalian tahu, ya, agar nanti untuk tahap menjahit berikutnya itu kita bisa hafal atau lebih mengerti, ya. Misalkan menjahit ini bahannya, lebar kainnya ini, kira-kira membutuhkan berapa meter, ya gitu, ya. Kemudian panjang kain. Nah, kalau misalkan kainnya sudah tersedia, ini kita perlu ukur terlebih dahulu, ya. Jangan sampai ketika sudah memotong nanti tidak tahu berapa panjang kain yang dibutuhkan, ya. Jadi ini kita ukur pada bagian yang ada baik buruknya di sini. Nah, kita ukur panjangnya seperti ini, ya. Nah, ini kemudian kualitasnya juga kita cek. Nah, kita buka seperti ini, ya. Siapa tahu ada cat-cat kain, ya, atau defect, ya, seperti mungkin noda, kemudian seratnya tertarik, ya, mungkin sobek dan sebagainya. Jadi sebelum kita memotong kita cek dulu kualitasnya, ya, gitu. Kemudian untuk kain ini bisa kita susutkan dahulu, terutama untuk kain-kain yang perlu penyusutan seperti ini. Ini contohnya adalah kain tenun, ya. Ini kain tenun yang dikerjakan bukan menggunakan mesin, ya. Artinya mesin industri, ini menggunakan tangan, ya. Biasanya ini perlu kita susutkan dahulu. Karena apa? Kalau kita langsung potong dan kita jahit, nanti ketika baju kita cuci, ini ukurannya bisa menyusut atau mengecil, ya. Jadi kain ini perlu kita rendam di di air terlebih dahulu, ya, kira-kira berapa menit lah, atau 1 jam juga boleh. Kita rendam, kemudian kita angin-anginkan, jangan dijemur, ya. Itu kita angin-anginkan saja, itu biar ini seratnya menyusut, ya, biar rapat seperti itu. Terutama untuk kain-kain tenun, ya. Apalagi yang ATBM itu juga harus disusutkan. Kalau kain yang tenunan pabrik, banyak yang nggak perlu, ya, karena di sana biasanya sudah disusutkan terlebih dahulu, ya. Kemudian kain ini diapakan lagi, ya? Oh, ini diratakan tepinya, ya. Misalkan ini ketika mau memotong bahan, ya, lebar ini tidak rata, ya. Ini kebetulan punya saya rata. Biasanya dalam membeli kain, ya, ini. Nah, contohnya ini, ya. Ini karena bahan murah, ya. Ini biasanya ketika waktu memotong itu asal shred. Nah, ini terjadi gelombang seperti ini, ya, tidak sesuai dengan arah serat, ya, seperti ini. Kemudian untuk kain yang
ini ya, wrinkle atau ini ya, kusut seperti ini ya, ini perlu kita setrika dulu ya. Jangan kain masih kusut seperti ini kita taruh pola terus kita potong, ini hasilnya jelek sekali ya. Jadi kita perlu setrika dulu, kemudian kita luruskan ini tepinya. Ini panjang sekali. Nah seperti ini ya, ini kan tidak rata ini. Nah kita biasanya bisa kita potong sedikit di sini. Nah ini kita tarik nih seperti ini. Nah ini biasanya sesuai dengan arah serat. Nah ini berarti ini miring sekali nih. Ketika saya tarik, saya potong cuma sampai di sini dan ininya masih lanjut. Jadi ini miring sekali ya. Kita potong lagi ini. Nah seperti ini. Nah ini juga baru separuh. Ini berarti miring sekali. Ini yang separuh segini ini miring sekali nih. Jadi tidak sama dengan yang bagian ini ya. Ini tadi walaupun potongnya asal tarik itu tapi sesuai dengan serat ini ya. Jadi perlu kita luruskan dulu seratnya ya. Kemudian kita setrika ya, seperti itu. Nah kalau sudah sudah kita rapikan, kemudian kita setrika, kita biasanya tarik ya, biar seratnya itu rata ya.